Timnas Spanyol menjadi salah satu kekuatan besar yang mencuri perhatian menjelang Piala Dunia 2026. Status sebagai juara Eropa setelah menjuarai Euro 2024 membuat La Roja datang dengan ekspektasi tinggi sekaligus tekanan besar untuk kembali menunjukkan kualitas mereka di panggung sepak bola dunia. Di bawah arahan pelatih Luis de la Fuente, Spanyol membawa perpaduan pemain muda berbakat dan nama-nama berpengalaman yang diyakini mampu bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Namun, di balik kekuatan besar yang dimiliki oleh Spanyol, terdapat cerita menarik yang menjadi sorotan publik sepak bola internasional. Pengumuman skuad final berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 menghadirkan fakta bersejarah yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1950, timnas Spanyol tampil di ajang Piala Dunia tanpa satupun pemain Real Madrid dalam komposisi skuad mereka. Sebaliknya, Barcelona justru tampil dominan dengan kesan mengenai perubahan peta kekuatan sepak bola Spanyol. Selama bertahun-tahun, Barcelona dan Real Madrid selalu menjadi dua klub yang menjadi tulang punggung timnas Spanyol. Generasi emas La Roja yang berhasil menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 juga dibangun melalui perpaduan pemain dari kedua klub raksasa tersebut. Nama-nama seperti Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso hingga Alvaro Arbeloa mewakili Real Madrid dalam era kejayaan Spanyol. Sementara Barcelona menghadirkan pemain-pemain seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Busquets dan David Villa yang menjadi bagian penting dominasi La Roja di level internasional. Kini, situasinya berubah secara drastis. Barcelona justru menjadi pusat regenerasi timnas Spanyol menjelang Piala Dunia 2026. Sebanyak 8 pemain Blaugrana masuk dalam daftar akhir yang dipilih oleh Luis de la Fuente. Nama-nama seperti Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí serta Lamine Yamal menjadi representasi kuat dominasi Barcelona di dalam skuad nasional. Kehadiran 8 pemain Barcelona menunjukkan bahwa klub asal Catalunya tersebut kembali berhasil membangun fondasi regenerasi yang sangat kuat. Sebagian besar pemain yang masuk skuad bahkan masih berada dalam usia muda dan diproyeksikan menjadi tulang punggung timnas Spanyol dalam jangka panjang. Pedri menjadi salah satu simbol penting generasi baru Spanyol. Gelandang kreatif tersebut berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia di posisinya. Kemampuan membaca permainan, ketenangan saat menguasai bola serta visi bermain yang matang membuat Pedri menjadi sosok sentral di lini tengah La Roja. Selain Pedri, Gavi juga menjadi elemen penting dalam proyek jangka panjang Spanyol. Karakter bermain yang agresif, semangat tinggi dan kemampuan bertahan maupun menyerang membuat Gavi menjadi gelandang modern yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola saat ini. Nama lain yang mencuri perhatian tentu saja adalah Lamine Yamal. Pemain yang baru berusia 18 tahun tersebut diprediksi akan menjadi salah satu sosok paling berpengaruh bagi Spanyol selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Dalam 2 musim terakhir bersama Barcelona, Yamal menunjukkan perkembangan yang sangat pesat hingga membuat banyak pihak menilainya sebagai salah satu talenta terbaik dunia. Kecepatan, kreativitas, kemampuan menggiring bola serta keberanian menghadapi lawan dalam situasi 1 lawan 1 membuat Yamal memiliki kualitas yang istimewa. Kemampuannya menciptakan peluang dari situasi sulit memberikan dimensi baru bagi lini serang Spanyol. Selain Yamal, Pau Cubarsí juga menjadi gambaran kuat mengenai masa depan cerah sepak bola Spanyol. Bek muda Barcelona itu diperkirakan memperoleh menit bermain yang cukup besar selama turnamen berlangsung meskipun usianya masih sangat muda. Dominasi Barcelona di skuad Spanyol semakin terasa karena di sisi lain, Real Madrid justru sama sekali tidak memiliki perwakilan dalam tim nasional. Situasi tersebut menjadi fakta yang cukup mengejutkan, mengingat Los Blancos selama puluhan tahun hampir selalu menjadi penyumbang pemain penting bagi La Roja. Absennya Dani Carvajal dan Dan Huijsen membuat sejarah baru tercipta. Untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1950, timnas Spanyol kembali tampil di ajang Piala Dunia tanpa kehadiran pemain Real Madrid. Fakta tersebut sempat memunculkan berbagai spekulasi mengenai pertimbangan Luis de la Fuente dalam menentukan pemain. Namun, sang pelatih dengan tegas menepis anggapan bahwa asal klub menjadi faktor penentu dalam pemilihan skuad. Saya pelatih tim nasional dan tidak akan melihat dari klub mana pemain yang saya bawa dan mainkan itu berasal. Mereka yang saya bawa bermain untuk tim nasional. Saya tidak peduli mereka dari klub mana. Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan
menguatkan filosofi Luis de la Fuente yang lebih mengutamakan kebutuhan tim dibandingkan nama besar atau popularitas klub tertentu. Menurutnya, pemain yang dipilih merupakan individu-individu terbaik yang mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kepentingan timnas Spanyol. Pelatih berusia 65 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki pendekatan kedaerahan atau preferensi terhadap klub tertentu. Saya tidak memiliki sikap kedaerahan seperti yang mungkin dimiliki seorang penggemar. Satu-satunya yang saya inginkan adalah para pemain sepak bola ini merasa bangga mewakili tim nasional. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi besar yang sedang dijalankan timnas Spanyol. Dalam beberapa tahun terakhir, La Roja secara perlahan membangun ulang identitas permainan mereka setelah era generasi emas berakhir. Spanyol tidak lagi hanya mengandalkan nama besar atau pemain senior semata. Luis de la Fuente memberikan ruang besar bagi talenta muda untuk berkembang sambil tetap mempertahankan keseimbangan melalui kehadiran pemain-pemain berpengalaman. Di sektor pertahanan misalnya, Spanyol memang tidak lagi memiliki kedalaman pemain bertahan semewah era sebelumnya. Namun, kualitas tetap hadir melalui beberapa nama yang diproyeksikan menjadi andalan utama. Aymeric Laporte masih menjadi figur penting di lini belakang. Pengalaman bermain di level tertinggi membuat kehadirannya menjadi sangat berharga, terutama dalam pertandingan-pertandingan besar yang membutuhkan ketenangan dan kepemimpinan. Marc Cucurella juga menjadi bagian penting dalam sistem permainan Luis de la Fuente. Kemampuannya membantu pertahanan sekaligus aktif membangun serangan dari sisi lapangan, memberikan fleksibilitas tambahan bagi Spanyol. Sementara itu, Pau Cubarsí diprediksi memperoleh kesempatan besar untuk menunjukkan kualitasnya di level dunia. Meski baru berusia 19 tahun, kematangannya dalam membaca permainan membuat banyak pihak optimis terhadap kontribusinya. Di bawah Mister Gawang, Spanyol tetap memiliki fondasi kuat melalui kehadiran Unai Simon. Penjaga gawang tersebut masih dipercaya menjadi pilihan utama berkat konsistensinya selama beberapa tahun terakhir. Kemampuan refleks, distribusi bola, serta ketenangannya dalam menghadapi tekanan menjadikan Unai Simon sebagai sosok penting dalam sistem permainan Spanyol yang mengutamakan penguasaan bola. Meski demikian, persaingan di posisi penjaga gawang tetap terbuka. David Raya hadir sebagai alternatif berkualitas yang siap mengisi posisi utama apabila diperlukan. Selain itu, Joan Garcia juga menjadi nama yang berpotensi memberikan persaingan sehat di sektor penjaga gawang. Apabila lini belakang masih menjadi area yang mendapatkan perhatian khusus, lini tengah justru menjadi sektor yang paling menjanjikan bagi timnas Spanyol. La Roja kembali memiliki kumpulan gelandang berkualitas dunia yang mampu mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola serta distribusi permainan yang rapi. Rodri diperkirakan menjadi pusat permainan utama Spanyol selama turnamen berlangsung. Kemampuan membaca permainan, mengontrol tempo pertandingan serta distribusi bola yang akurat membuat Rodri menjadi sosok vital dalam strategi Luis de la Fuente. Peran Rodri akan semakin maksimal dengan dukungan Pedri dan Fabian Ruiz. Kehadiran dua pemain tersebut membuat lini tengah Spanyol memiliki keseimbangan yang sangat baik antara kreativitas dan kontrol permainan. Gavi turut memberikan dimensi tambahan melalui karakter bermain agresif yang dimilikinya, sementara Martin Zubimendi menghadirkan stabilitas melalui distribusi bola yang efektif dan kemampuan menjaga keseimbangan lini tengah. Luis de la Fuente juga tetap mempertahankan unsur pengalaman melalui keberadaan Mikel Merino. Gelandang senior tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga ritme permainan sekaligus memberikan ketenangan ketika tim menghadapi tekanan. Kombinasi pemain muda berbakat dan pemain senior berpengalaman membuat lini tengah Spanyol terlihat sebagai salah satu yang terbaik di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Spanyol juga memiliki berbagai opsi menarik. Selain Lamine Yamal yang menjadi pusat perhatian, Nico Williams hadir sebagai pemain dengan kemampuan eksplosif di sisi sayap. Kecepatan serta kemampuan menusuk pertahanan lawan menjadikan Nico Williams sebagai ancaman serius bagi setiap tim yang menghadapi Spanyol. Ferran Torres memberikan fleksibilitas karena mampu bermain di berbagai posisi lini depan. Dani Olmo turut menghadirkan kreativitas tambahan melalui pergerakan tanpa bola serta kemampuan menciptakan peluang. Sementara itu, Mikel Oyarzabal memberikan pengalaman sekaligus efektivitas dalam menyelesaikan peluang. Variasi karakter pemain depan membuat Spanyol memiliki banyak alternatif strategi sesuai kebutuhan pertandingan. Di Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung dalam grup H bersama dengan Cabo Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Secara kualitas, La Roja memang lebih diunggulkan dibandingkan sebagian besar lawan di fase grup. Pertandingan pertama melawan Cabo Verde diprediksi menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk membangun momentum positif. Setelah itu, mereka akan menghadapi Arab Saudi sebelum menjalani laga yang kemungkinan menjadi ujian besar di fase grup melawan Uruguay.
Uruguay diperkirakan menjadi pesaing utama Spanyol dalam perebutan posisi teratas grup H. Pengalaman tim Amerika Selatan tersebut di turnamen internasional membuat pertandingan diprediksi berlangsung dengan ketat. Meski demikian, kualitas skuad yang dimiliki Luis de la Fuente membuat Spanyol tetap memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Keberhasilan menjuarai Euro 2024 menjadi bukti bahwa proses regenerasi yang dijalankan Spanyol mulai menunjukkan hasil nyata. Kini, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa mereka mampu kembali menjadi penguasa dunia. Dominasi pemain Barcelona serta absennya Real Madrid memang menjadi cerita menarik yang mengiringi perjalanan La Roja menuju Piala Dunia 2026. Namun pada akhirnya, identitas klub bukan lagi hal utama ketika para pemain mengenakan seragam tim nasional. Luis de la Fuente telah menegaskan bahwa kepentingan tim berada di atas segalanya. Dengan perpaduan generasi muda berbakat, lini tengah kelas dunia serta semangat kolektif yang terus berkembang, Spanyol memiliki peluang besar untuk kembali menorehkan sejarah dan mengejar gelar juara dunia kedua dalam perjalanan panjang sepak bola mereka.